Ya, teman-teman, video pembelajaran kali ini saya akan bahas tentang hakikat filsafat komunikasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah belajar ya. Jadi filsafat itu memang ilmu yang mempelajari hakikat segala hal ya di kehidupan ini gitu, apapun itu, termasuk juga komunikasi. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi hakikat komunikasi itu apa sih sebetulnya gitu? Komunikasi kemudian menjadi sebuah ilmu yang kita pelajari sampai sekarang, yang banyak program studinya di mana-mana. Itu hakikatnya apa sebenarnya? Kenapa sih kita capek-capek mempelajari ilmu komunikasi gitu? Nah, kita langsung saja ya. Nah, ketika kita mempelajari hakikat, memang awalnya semua dimulai dari filsafat barat. Karena apa? Karena kita pelajari adalah hakikat dari sebuah ilmu pengetahuan ya. Jadi pada abad modern kan berkembang tuh ilmu pengetahuan ya. Apapun itu, ilmu alam maupun ilmu sosial. Nah, komunikasi ini kan masuk dalam rumpun ilmu sosial, teman-teman. Yang tertuanya nenek moyangnya adalah sosiologi sebetulnya. Nah, di barat itu orang-orang mulai melakukan penelitian-penelitian karena mereka ya berpikir tadi itu ya, udah meninggalkan abad kegelapan, terus kemudian mereka berpikir, terus mengembangkan ilmu pengetahuan, mereka jadi pengen mencari tahu apapun gitu dengan menggunakan pikirannya, dengan menggunakan pengalamannya. Jadi ada rasionalisme, ada empirisme, ada positivisme ya. Kalau teman-teman masih ingat minggu lalu saya jelaskan. Nah, salah satu yang berkembang adalah filsafat ilmu juga gitu. Filsafat ilmu ini berbicara tentang bagaimana sih idealnya cara kita mendapatkan ilmu itu gitu. Nah, akhirnya ketika orang udah punya nih caranya, mulai deh diterapkan. Saya mau mencari tahu ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, termasuk ilmu komunikasi. Wah, ini tokoh-tokoh pemikir yang pada akhirnya mempengaruhi ya perkembangan ilmu dan perkembangan filsafat ilmu ya. Ada René Descartes, Immanuel Kant, teman-teman nanti bisa cek sendiri. Ada Hegel dan lain-lain. Oke, dimulai pada era abad modern. Jadi pada era abad modern itu ilmu pengetahuan berkembang teman-teman ya, termasuk ilmu sosial. Tadi saya jelaskan kenapa bisa berkembang karena filsafat di abad modern ini memberikan cara berpikir, yaitu rasionalisme, empirisme, dan positivisme. Rasionalisme menggunakan akal dan logika. Empirisme melalui pengamatan, pengalaman langsung. Jadi orang tuh pengen tahu sesuatu, selain menggunakan pikiran juga mengamati langsung, mengalami langsung melalui panca indera. Nah, itu yang disebut empirisme. Dan positivisme, penggabungan dari keduanya. Nah, inilah cikal bakal dari penelitian-penelitian, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Jadi orang mulai bertanya-tanya nih, kenapa sih manusia harus hidup berdampingan? Kenapa ada konflik selama kita hidup berdampingan? Kenapa manusia membentuk kelompok-kelompok sosial? Nah, itu cikal bakal ilmu sosiologi, teman-teman ya. Itu ilmu sosial yang pertama berkembang, sosiologi. Tokoh-tokohnya antara lain Durkheim, Max Weber, Auguste Comte, John Stuart Mill. Tokoh-tokoh ini mungkin udah pernah disinggung ya di pengantar sosiologi atau sosiologi komunikasi. Sosiologi ini menjadi batu loncatan ya, bukan batu loncatan, pijakan lah gitu. Awal dari ilmu sosial lain, akhirnya berkembang tuh ilmu politik, ilmu hukum, ilmu ekonomi gitu. Jadi dari belajar tentang masyarakat, akhirnya orang mulai mempelajari gimana sih sistem ekonomi yang benar, gimana sih cara mengatur orang supaya orang ini patuh atau tertib gitu. Muncullah filsafat hukum, kemudian filsafat politik, gimana sih cara mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Akhirnya juga filsafat komunikasi. Lanjut. Nah, di filsafat ilmu, jadi yang tadi saya bilang, ada metode yang digunakan pada masa itu, sampai sekarang sih. Itu ada 3 ya teman-teman.
Dan ini akan, misalnya kita berbicara tentang filsafat ilmu apapun, muncullah tiga ini gitu. Jadi teman-teman mungkin perlu diingat juga ya. Nah, ilmu itu bisa berkembang pada masa modern di barat karena adanya cara berpikir yang mempertanyakan hakikat ilmu tersebut. Yang tadi saya bilang, hakikat ilmu ekonomi apa sih gitu? Hakikat ilmu hukum apa? Kenapa harus ada hukum? Kenapa harus ada ekonomi? Kenapa harus ada politik dalam kehidupan gitu? Kenapa harus ada budaya? Kenapa harus ada komunikasi gitu? Nah, itu semua akhirnya bisa terjawab melalui cara berpikir ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi ada tiga. Nah, ini yang akan kita pelajari dulu di awal sebelum kita bahas komunikasi. Karena apa? Nanti komunikasi juga untuk mencari tahu hakikatnya kita melalui tiga ini. Gitu. Jadi ini filsafat barat ya teman-teman, ontologi, epistemologi, aksiologi. Kenapa filsafat barat? Karena itu tadi tujuannya adalah untuk mencari ilmu pengetahuan ya. Nah, kita bahas satu-satu ya, ontologi dulu. Nah, jadi ontologi itu berbicara tentang yang ada atau hakikat sebuah realitas kenyataan. Ontologi ini dasarnya. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat tersebutlah kemudian muncul sebuah ilmu pengetahuan. Jadi segala ilmu pengetahuan itu dimulai dengan merefleksikan, merenungkan hakikatnya atau unsur ontologinya. Jadi semua filsafat untuk mendapatkan ilmu dimulai dari ontologi dulu. Orang mempertanyakan dulu, kenapa ada itu? Sesuatu yang ada, ya. Kenapa ada politik yang tadi saya bilang? Kenapa ada pendidikan? Kenapa ada uh, ekonomi gitu? Kenapa ada komunikasi? Untuk apa gitu? Jadi orang dasarnya itu mempertanyakan adanya dulu gitu. Kalau kita berpikir filsafat. Nah, untuk merefleksikan hakikat sebuah realitas atau kenyataan, dimulai dengan menyelami apa yang tak tampak secara fisik, atau kita sebut metafisika kalau di filsafat. Jadi sesuatu itu ada, apa sih yang mempengaruhinya? Jadi dimulai dari menyelami dulu yang tidak tampak. Misalnya orang berkomunikasi, itu kan kita tampak nih ya. Kita lihat orang, dua orang saling berkomunikasi, habis itu berantem. Terus kita memikirkan yang tak tampaknya. Kenapa ya kok dia bisa berantem ya? Oh, jadi dari komunikasi itu ternyata bisa berantem juga ya. Terus apa dong gunanya orang komunikasi itu misalnya. Jadi semua dimulai dari apa yang tampak secara fisik. Itu namanya metafisika. Jadi kita membayangkan, mengabstraksikan, menaruh semuanya di pikiran dulu gitu. Beyond apa yang tampak gitu. Jadi yang tak tampak gitu ya. Nah, setelah itu baru menyusun asumsi-asumsi pendapat berdasarkan pengamatan itu dan pengalaman. Jadi setelah saya melihat nih, terus saya pikirin kenapa ya orang kok ini. Terus apa gunanya komunikasi? Terus saya mulai nyari asumsi. Oh, komunikasi itu kalau misalnya cara menyampaikannya tidak tepat mungkin bisa jadi memicu keributan kali ya gitu misalnya. Jadi asumsi-asumsi dulu pendapat. Nah, dari asumsi itu akhirnya muncul peluang bagi pengembangan ilmu. Jadi dari pendapat kita jadi penasaran. Sebetulnya seperti apa sih yang benernya? Akhirnya kita dari penasaran itu ingin mencari tahu lebih lanjut kan gitu. Jadi tertarik gitu. Nah, itu akhirnya bisa membuka peluang bagi ilmu itu berkembang. Karena apa? Karena kita penasaran, pengen tahu, pengen ditelusurin nih lebih dalam gimana gitu. Ini kalau kita berbicara tentang cara mendapatkan ilmu ya gitu. Biasanya kan orang kalau tertarik terhadap satu ilmu, ya penasaran, dia jadi pengen tahu lebih lanjut sehingga ilmu itu semakin berkembang gitu ya. Karena apa? Dipelajari terus gitu. Nah, dari peluang tersebut kemudian menyusun asumsi dalam ilmu dan mendefinisikan batasan penjelajahannya. Setelah kita mencari tahu, kita jadi tahu nih batasan-batasannya. Misalnya, oh komunikasi kalau di politik seperti ini, komunikasi kalau di organisasi seperti ini. Jadi kita tahu gitu. Jadi bukan berarti kita setelah mempelajari terus jadi keluar kemana-mana gitu. Jadi tetap ada batasan-batasan. Kalau kita belajar ilmu komunikasi, akhirnya kita tahu batasan lingkup ilmu komunikasi itu sampai mana sih gitu. Ilmu politik tuh sampai mana sih
ilmu ekonomi itu sampai mana batasannya gitu. Nah, ontologi itu urutannya seperti itu ya, dari yang metafisik dulu, kemudian kita punya pendapat atau asumsi. Nah, dari asumsi itu kita jadi penasaran, pengen tahu, sehingga ada peluang supaya ilmu ini terus berkembang. Lalu dari situ kita jadi tahu deh, oh ilmu ini batasannya seperti ini gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini penjelasannya. Dimulai dari metafisika, kemudian asumsi, peluang, asumsi dalam ilmu, dan batas penjelajahan ilmu. Ini urutannya yang tadi saya jelasin. Nah, lalu bagaimana dengan ontologi komunikasi? Ini secara singkat saya jelasin ya teman-teman. Yang pertama, secara metafisika. Nah, kita pasti punya pertanyaan, mengapa ada komunikasi? Apa sih dasar manusia berkomunikasi? Itu kan sesuatu yang tidak terlihat ya, yang ada di pikiran kita, metafisik gitu. Setelah kita melihat hal yang fisik, kemudian kita pikirkan nih secara metafisik, itu maksudnya. Lalu kita punya asumsi, oh di komunikasi ada aksioma namanya we cannot not communicate. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Akhirnya setelah melihat segala sesuatu tentang komunikasi, saya jadi punya asumsi, oh ternyata memang orang itu tidak bisa tidak berkomunikasi gitu. Bahkan orang baru lahir pun, seorang bayi udah berkomunikasi dengan cara nangis gitu, ada pesannya kan gitu. Itu jadi saya punya asumsi-asumsi di salah satunya gitu, contoh. Nah, kemudian ada peluang berkembangnya ilmu komunikasi gitu. Awal berkembang ilmu komunikasi itu dari retorikanya Aristoteles gitu. Jadi Aristoteles ini udah mempertanyakan gitu tentang komunikasi pada masanya gitu, khususnya komunikasi publik. Akhirnya dari Aristoteles ini peluang ilmu komunikasi semakin berkembang, semakin luas. Orang jadi makin, oh iya Aristoteles saja belajar komunikasi, saya juga deh. Tapi kan Aristoteles komunikasi publik, saya coba pengen lihat komunikasi antar pribadi, ini kayaknya menarik dari hasil yang saya lihat dan asumsi-asumsi yang saya buat gitu misalnya. Kemudian muncullah asumsi dalam ilmu. Nah, jadi kita belajar nih ada komunikasi yang linear, transmisi, ya kayak Laswell ya, who says what to whom, satu arah. Tapi ada juga yang interaksi dua arah gitu. Jadi setelah kita pelajarin, oh ternyata komunikasi ada yang satu arah, ada yang dua arah nih. Nah, akhirnya muncullah batas penjelajahan ilmu. Akhirnya dibatasin, ada komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi. Kita bikin batasan-batasan gitu. Dari batasan-batasan ini kita bisa lihat apakah itu komunikasi satu arah apa dua arah, terus bagaimana asumsinya, seperti itu. Jadi ketika kita mencari hakikat ilmu komunikasi, inilah alurnya. Ini agak rumit sih, cuma mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya gitu. Dimulai dari metafisika, asumsi, peluang, asumsi dalam ilmu, dan batas penjelajahan ilmu. Oke, nanti kalau misalnya masih bingung dan ada pertanyaan, boleh ditulis di forum ya. Kita lanjut dulu. Setelah ontologi, tahap berikutnya untuk menemukan hakikat ilmu adalah epistemologi. Nah, epistemologi ini berkaitan dengan hubungan antara manusia sebagai subjek kita nih yang pengen tahu ilmu itu, dengan objeknya yang kita pengen tahu itu. Jadi kita sama, kalau ilmu komunikasi ya epistemologi ini sejauh mana kita sama ilmu komunikasi itu hubungannya gitu. Jadi setelah menyelami hakikat sebuah realitas, ontologi tadi ya, tahap berikutnya adalah menyusun cara-cara untuk mendapatkan pengetahuan. Sejauh mana batasan hubungan antara subjek si orangnya dengan objek si ilmunya, dan setiap orang pasti punya batasan tentang sebuah ilmu dan pengetahuan. Jadi gini, sehebat-hebatnya orang, sepandai-pandainya orang, dia tidak akan bisa mengetahui segala hal ya teman-teman ya. Itu ya mungkin bisa tahu segala tapi tidak bisa mendalam. Itu oleh karena itu, jadi manusia tuh punya batasan teman-teman. Itu jadi misalnya saya ingin belajar ilmu komunikasi, tapi saya juga belajar sosiologi politik. Memang saya tahu, tapi ilmu saya itu tidak akan bisa menjangkau semuanya gitu, karena tetap manusia punya batasan dan ilmu akan berkembang terus
Mungkin yang saya ketahui sekarang 10 tahun kemudian bisa berubah, yang saya nggak tahu gitu. Intinya gitu. Jadi makanya gimana sih hubungannya antara saya sama si ilmu itu gitu. Intinya adalah perlu ada cara-cara supaya gimana caranya saya tahu ilmu itu. Karena bagaimanapun saya punya batasan. Tidak semuanya ilmu itu saya bisa ketahui gitu. Sama aja kayak misalnya dosen-dosen nih di ilmu komunikasi. Mereka pasti punya kekuatan tertentu ya khusus yang memang menjadi expertnya gitu. Tidak bisa semua hal di ilmu komunikasi diketahui secara expert gitu. Ya teman-teman tahu misalnya Mas Alfa gitu. Dia memang lebih expert di bidang jurnalistik olahraga misalnya. Atau Mbak Cici lebih expert di bidang kajian teks khususnya feminisme misalnya. Jadi gitu ya. Jadi orang itu tidak bisa menjangkau semuanya. Makanya diperlukan epistemologi ini. Nah, pemikiran filsafat dapat membantu bagaimana cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Contohnya dengan cara positivisme, empirisme, atau rasionalisme. Nah, epistemologi itu mempelajari itu ya, hubungan antara si peneliti, orang, dan objeknya ilmunya. Ini tahapan-tahapannya. Pertama dimulai dari sejarah pengetahuan. Misalnya saya pengen tahu ilmu komunikasi, saya belajar dulu sejarah ilmu komunikasi. Sehingga saya tahu, oh ilmu komunikasi seperti ini. Jadi saya harus meneliti seperti apa ya. Itulah epistemologi. Gimana sih cara saya supaya saya bisa lebih memperdalam ilmu komunikasi? Yang pertama ya saya harus tahu sejarahnya dong gitu. Makanya kemarin rame-rame kurikulum yang baru katanya sejarah akan dijadikan mata pelajaran pilihan gitu. Akhirnya banyak orang pro kontra ya. Bahaya banget kalau orang nggak tahu sejarah sebetulnya gitu misalnya. Banyak yang berpendapat seperti itu. Karena sejarah itu memang penting gitu. Kita mempelajari apapun, kita harus tahu asal usulnya kan gitu. Paling tidak pemikir-pemikir awalnya gitu. Kayak komunikasi siapa sih pemikir awalnya gitu. Oh Aristoteles. Itu sejarahnya bagaimana sih gitu. Sosiologi siapa sih? Oh Durkheim. Gimana sih gitu. Nah, dari sejarah baru kita pelajari pengetahuannya secara khusus. Dari situ baru kita pelajarin metode ilmiahnya. Kayak kalau kita mau skripsi, kita belajar metodologi penelitian. Setelah kita tahu gimana sih cara mendapatkan ilmunya, oh ini loh ada caranya. Pakai metode kuantitatif bisa, kualitatif juga bisa. Nah, itu namanya metode ilmiahnya kita perlu tahu. Untuk apa? Untuk kita tahu nih akhirnya ilmu ini punya struktur yang tadi misalnya. Ada komunikasi interpersonal, teorinya apa aja ya gitu. Oh ini sejarah teorinya, oh ini penemunya si ini. Oke, kalau saya mau pakai teori ini kira-kira metodenya apa ya? Oh kualitatif, oh kuantitatif. Nah itu maksudnya. Jadi epistemologi ini lebih ke cara-cara sih. Cuman untuk tahu cara itu kita harus tahu sejarahnya, pengetahuan itu seperti apa sehingga ketika kita pengen tahu lebih lanjut, kita tahu nih cara-caranya seperti apa. Nah, gimana nih epistemologi komunikasi? Nah, sejarah pengetahuan. Awal mula ilmu komunikasi digali. Tadi saya bilang dimulai dari retorika. Jadi kita tahu dulu nih, awalnya itu siapa sih yang pertama? Oh, Aristoteles dulu retorika. Kemudian muncul pendidikan tentang jurnalisme. Jurnalistik duluan ya di ilmu komunikasi. Karena surat kabar mulai muncul di abad modern. Nah, kita pelajarin tuh sejarah-sejarah itu. Nah, pada awalnya jurnalisme tuh belum masuk ke ilmu komunikasi. Ini ilmu sendiri. Baru belakangan muncul karena dia masuk ke dalam komunikasi massa. Jadi kita pelajari sejarahnya. Awalnya komunikasi itu seperti apa sih? Oh retorika dulu. Aristoteles ngelihatnya yang penting itu komunikasi publik, retorika. Kemudian baru jurnalistik. Jurnalistik itu penting loh. Kemudian baru persuasi dan propaganda di era Perang Dunia Kedua. Propaganda penting loh. Baru kita belajar tentang komunikasi interpersonal. Baru tentang komunikasi organisasi gitu. Nah, akhirnya komunikasi berkembang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tersendiri. Ada tokoh-tokoh seperti Schramm, Laswell gitu. Inilah yang pendirinya ilmu komunikasi gitu. Akhirnya kita tahu dari sejarahnya, kemudian ilmu komunikasi berkembang sebagai sebuah ilmu di eranya Laswell dan Schramm. Nah, ini.
Itu urutan. Berikutnya metodenya. Akhirnya kita tahu nih tata cara mendapatkan ilmunya. Sejauh mana peran subjek kita peneliti terhadap objek ilmu komunikasi itu. Kemudian muncul subjektivitas versus objektivitas, itu yang kuantitatif dan kualitatif ya. Kemudian cara berpikir deduktif dan induktif gitu. Nah, yang terakhir struktur pengetahuan ilmiah. Jadi pada akhirnya kita mendapatkan ilmu yang telah didapat dari teori-teori yang dimunculkan dari hasil penelitian tadi, sehingga itu membentuk struktur pengetahuan tentang komunikasi. Oh, kalau saya mau belajar teori tentang komunikasi massa, itu yang ada teorinya adalah agenda setting, teori komunikasi 2 tahap, seperti itu. Jadi epistemologi ini lebih ke cara-cara. Ya, intinya gitu. Urutannya seperti ini. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan. Lanjut dulu ya. Nah, ini yang ketiga yang terakhir. Itu aksiologi. Ini yang menarik teman-teman. Aksiologi ini menjelaskan tentang aspek etika dan estetika, nilai dari sebuah ilmu. Jadi, setelah kita tahu hakikatnya, kita tahu cara mendapatkan ilmu itu seperti apa, nah ternyata kita juga harus mikirin nilainya. Kira-kira ilmu ini bernilai nggak sih? Membawa dampak nggak sih ke masyarakat? Etikanya seperti apa? Estetikanya seperti apa? Nah, ini penjelasannya. Setelah menyelami hakikat sebuah realitas atau ontologinya tadi, dan menyusun bagaimana cara-cara untuk mendapatkan pengetahuan itu, epistemologinya, lalu kemudian perlu untuk memberi penilaian etis dan estetis terhadap ilmu. Nah, pemikiran filsafat aksiologi ini digunakan untuk memahami aspek nilai etis dan estetis terhadap sebuah ilmu menurut kegunaannya. Nah, inilah singgungannya dengan etika komunikasi itu tadi. Jadi setelah kita mempelajari ilmu komunikasi misalnya, kita udah tahu ontologinya tadi, kita udah tahu epistemologinya, cara-caranya. Terus setelah itu kita pertimbangkan etikanya seperti apa ya gitu. Jadi di semua ilmu ini aksiologi penting teman-teman. Contoh di bidang ilmu fisika yang pada akhirnya bisa menciptakan bom nuklir. Nah, itu akhirnya perdebatan secara etis gitu. Kok malah ilmu fisika ini digunakan untuk perang? Secara etika itu kan melanggar gitu. Jadi ada satu cerita, teman-teman pernah dengar Alfred Nobel nggak ya? Jadi tiap tahun ada penerimaan penghargaan Nobel ya. Nobel di bidang apapun, bidang sastra, bidang sejarah, bidang kemanusiaan. Tiap tahun tuh Yayasan Nobel tuh ngasih penghargaan dan uang dalam jumlah yang besar. Nah, yang menggagas itu namanya Alfred Nobel. Nah, sekarang dikelola oleh anak-anaknya. Nah, si Nobel ini kenapa melakukan itu? Karena dia sebetulnya merasa menyesal. Nobel ini adalah orang yang menciptakan dinamit. Dinamit ya. Nah, pada awalnya dia menciptakan dinamit itu hanya untuk tambang. Jadi untuk ngancurin batu-batu supaya gampang tambang ya, tambang apapun tuh batu bara apa pada waktu itu dia nyiptain dinamit. Tapi kemudian pada perkembangan dinamit ini malah dipakai buat perang. Akhirnya dia merasa bertanggung jawab. Saya nih dinamit saya kok malah apa ya? Justru membunuh orang gitu. Dibuat untuk perang gitu. Akhirnya dia hasil kekayaan yang didapat dari perusahaannya yang menciptakan dinamit dan sebenarnya banyak lagi ya karena dia ilmuwan. Akhirnya apa? Akhirnya disumbangkan untuk orang-orang yang berjasa terhadap uh, apapun kemanusiaan, sastra gitu. Jadi tiap tahun sampai sekarang hadiah Nobel itu terus ada ya gitu dan itu udah berpuluh-puluh tahun. Nah, itu contoh ketika unsur etis dan estetis ini penting gitu di dalam sebuah ilmu gitu. Di ilmu komunikasi bagaimana? Nah, ini berkaitannya sebelum masuk ke ilmu komunikasi, ilmu dan moral. Jadi, bagaimana sebuah ilmu atau pengetahuan dipandang secara moral. Baik atau buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat. Di etikanya ya. Lalu seorang ilmuwan juga punya tanggung jawab. Bagaimana dampaknya ilmu yang dia dapatkan terhadap masyarakat dan peradaban manusia gitu.
Ilmu itu kan kadang kalau di tangan orang yang salah bisa salah ya teman-teman ya gitu. Nah makanya perlu mempertimbangkan aspek aksiologi ini, etikanya, nilainya, moralnya. Nah ilmu komunikasi sendiri bagaimana? Nah ini pentingnya ketika kita mempelajari sebuah ilmu komunikasi, makanya penting untuk mempelajari juga unsur etikanya gitu. Misalnya kita nih lulus nanti jadi sarjana ilmu komunikasi, kalau kita nggak ngerti ilmu yang udah kita pelajari, aspek etikanya seperti apa yang saya bilang minggu lalu gitu, sama aja gitu. Kita mau pinter atau expert setinggi apapun, tapi kalau kita tidak paham etika, sama saja gitu. Orang tidak akan melihat kita dengan benar gitu, atau baik gitu. Nah inilah aksiologi gitu. Aksiologi ini kalau di mata kuliah ini mungkin etikanya ya, bagian etika gitu. Kalau masih bingung boleh ditanyakan di forum ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada 3 tokoh ilmu komunikasi yang memikirkan ilmu komunikasi menggunakan pendekatan filsafat. Dan ini ada di bukunya Mufid ya, teman-teman boleh baca kalau mau. Itu ada Richard Lanigan, Little John, sama Whitney Bund. Little John ini yang nulis buku teori komunikasi ya, mungkin udah sering dengar teman-teman. Kita bahas satu. Pertama adalah Richard Lanigan. Nah, Richard Lanigan ini memikirkan komunikasi pakai pendekatan filsafat, ontologi tadi. Tapi dia merangkumnya seperti ini. Sebenarnya mirip. Dia nggak pakai istilah ontologi, tapi pakai istilah metafisika. Dari metafisika, epistemologi, kemudian aksiologi, dan logika terakhir. Jadi menurut Lanigan, setelah kita tahu nilainya, moralnya, dari aksiologi, kita juga perlu pakai logika. Nah ini penjelasannya. Secara metafisik, dia menjelaskan kalau sifat manusia dan hubungan secara kontekstual dan individual dengan realita dalam alam semesta. Jadi dia melihat nih sebenarnya ya kayak filsafat-filsafat yang sudah-sudah ya. Jadi sebenarnya seorang manusia ini gimana sih realitasnya di dalam alam semesta dengan manusia lain gitu. Jadi akhirnya dia menemukan sifat dan faktanya. Tujuan manusia apa, perilaku, bagaimana, penyebab manusia misalnya menjadi permasalahan sosial itu apa sih gitu. Kemudian aturan idealnya seperti apa. Nah, yang menjadi masalah menurut dia itu ada di problema pilihan, khususnya terkait kebebasan versus determinasi. Determinasi itu yang sudah ditentukan, tidak bebas ya, pada perilaku manusia. Jadi si Lanigan ini melihat manusia itu hidup, ada yang bebas, ada juga yang enggak. Jadi dia udah determinis, udah ditentukan gitu. Ya, kan banyak juga hal-hal yang kita ditentukan gitu dari kecil gitu misalnya. Tidak bebas gitu. Kalau di Indonesia salah satunya agama ya. Nah, si Lanigan melihat ini jadi persoalan yang perlu dipikirkan gitu. Karena nanti berhubungan juga dengan komunikasi. Lalu secara epistemologis, cara-cara tadi, metode, dia melihat bahwa perlu ada pemikiran yang logis. Kemudian ada penjabaran hipotesis yang merupakan deduksi dan kerangka pemikiran. Deduktif tuh kayak cara berpikir positivis ya, kayak kuantitatif, dari umum ke khusus. Jadi ini sebenarnya Lanigan ini melihat cara mendapatkan ilmu pengetahuan masih sangat kuantitatif ya teman-teman. Jadi perlu hipotesis, kemudian verifikasi terhadap hipotesis gitu. Nah, secara aksiologi menurut dia perlu ada pertimbangan nilai. Apakah pesan yang dikomunikasikan seorang itu etis atau tidak? Estetis atau tidak? Gitu. Estetis itu keindahan ya. Bisa juga berkaitan sama bagaimana kita menyusun kata-kata, menulis, supaya orang mudah mengerti. Itu nilai estetis juga. Terakhir logika, menurut dia, logika itu penting dalam komunikasi karena suatu pemikiran harus dikomunikasikan kepada orang lain. Dan yang dikomunikasikan itu harus merupakan putusan sebagai hasil dari proses berpikir. Dalam hal ini berpikir logis. Jadi kita berpikir logis dulu baru kita komunikasi ke orang.
menurut Lanigan. Jadi kalau nggak logis, orang akan bingung. Maksudnya apa sih gitu? Kok nggak nyambung gitu kan? Sering ya kita kadang, ini orang ngomong maksudnya apa sih? Karena dia nggak logis gitu, nggak nyambung gitu. Nah ini menurut riset Lanigan sebenarnya sama aja. Jadi dimulai dari metafisik, epistemologi, caranya gimana, terus aksiologi, nilai-nilai, dan logika. Lanjut ke Little John. Nah, Little John ini membagi ke dalam 4 juga. Penjelasan penjabarannya nanti saya jelasin aja ya. Yang pertama epistemologi, pertanyaan mengenai pengetahuan. Yang kedua ontologi, pertanyaan mengenai eksistensi. Ketiga perspektif, pertanyaan mengenai fokus. Dan keempat aksiologi, pertanyaan tentang nilai. Sebenarnya sama aja, cuman si Little John ini tidak membuat urutan ya teman-teman. Dia cuma bilang kalau kita belajar filsafat komunikasi, kita perlu nih mempelajari 4 tema ini. Epistemologi, caranya gimana sih pengetahuan itu kita dapat tadi ya. Yang kedua ontologi, eksistensi komunikasi. Komunikasi itu seperti apa sih? Lalu perspektif, jadi dia masukin juga fokusnya. Perspektifnya dilihat dari mana sih komunikasi. Di komunikasi nanti ada paradigma itu ya, positivisme, konstruktivisme, kritis. Jadi kita bisa ngelihat dari berbagai macam perspektif. Gitu. Yang terakhir aksiologi, nilai, etis atau tidak etis, estetis atau tidak gitu. Nah ini yang dijelaskan oleh Little John gitu. Di bukunya dijelasin sih, di buku teori komunikasi bab awal kalau teman-teman mau belajar. Nanti kita diskusikan lagi lebih lanjut. Nah selain itu dia juga bahas proses pembentukan teori ini di bukunya. Yang pertama meta teori, kemudian hipotetikal, ketiga deskriptif. Meta teori itu apa ya, di luar, lebih mendalam lagi dari teori gitu. Jadi sebelum kita pelajari teori, kita pahamin dulu meta teorinya. Apa aja sih yang membuat teori itu ada? Kita bedah gitu. Baru kita susun hipotesisnya. Yang terakhir kita deskripsikan. Jadi kalau nanti teman-teman bikin deskripsi seperti ini sebenarnya polanya. Kita pahami dulu teorinya, terus kita bikin hipotesis dari studi kasusnya. Dan terakhir kita deskripsikan, kita jelasin, kita tulis. Gitu. Ini sih nggak perlu panjang ya. Sebenarnya udah pernah dibahas juga di teori komunikasi. Kalau buku Little John sih. Oke lanjut. Yang terakhir tokohnya Whitney Ermund. Nah si Moon ini fokusnya ke jurnalistik ya teman-teman, komunikasi massa. Jadi dia ngelihat filsafat komunikasinya komunikasi massa khusus. Teman-teman bisa baca. Dia fokusnya ke keterkaitan pemerintah sama jurnalistik. Menurut dia pers atau jurnalistik itu tidak bisa lepas dari peran pemerintah gitu. Makanya dia membagi pers jadi 5. Yang pertama otoritarian, kedua sosial otoritarian, kemudian libertarian, kemudian sosial libertarian, dan sosial sentralis. Itu ada penjelasannya. Kalau otoritarian itu otoriter, jadi kekuatan pemerintah penuh, dikendalikan persnya. Ya mungkin contohnya seperti Indonesia di zamannya Pak Harto ya. Lalu ada sosial otoritarian, jadi meskipun dikendalikan penuh, tapi pemerintah ini tujuannya adalah untuk masyarakat gitu. Jadi ada penyiaran-penyiaran pemerintah yang tujuan untuk masyarakat. Di Inggris tuh ada BBC ya, itu punya pemerintah tapi tujuannya demi kepentingan masyarakat. Di Indonesia sebenarnya ada TVRI gitu, cuman kita nggak tahu apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat atau belum. Sosial otoritarian tuh gitu, otoriter tapi dia masih sosialis, masih memikirkan masyarakat. Yang ketiga ada libertarian, pers bebas. Jadi siapapun berhak punya media, punya pers tanpa pengawasan pemerintah. Gitu. Ini seperti di Amerika ya. Kemudian ada sosial libertarian. Sosial libertarian ini meskipun bebas, tapi dia juga tetap harus mempertimbangkan unsur sosial masyarakat. Dan yang terakhir sosial sentralis, yakni kepemilikan pemerintah atau lembaga umum dengan saluran komunikasi terbatas untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian. Jadi maksudnya sosial sentralis nih
sebenarnya tujuannya untuk masyarakat, tapi sebenarnya mirip-mirip sih sama yang sosial otoritarian. Cuma kalau yang sosial otoritarian kan cuma pemerintah yang punya nih otoriter. Kalau sosial sentralis, orang swasta juga boleh punya. Tapi tetap tujuannya untuk sosial semuanya gitu. Intinya sih gitu ya. Lebih ke komunikasi massa, media, pers, seperti itu. Nah, sebetulnya udah pemikiran itu udah cukup menjelaskan hakikat filsafat komunikasi. Cuman ini saya tambah 7 tradisi komunikasi ya menurut Craig. Jadi ada 7 tradisi komunikasi. Teman-teman bisa baca di materinya. Ini juga pernah belajar harusnya disinggung di mata kuliah teori komunikasi. Ada tradisi sosiopsikologi, tradisi sibernetik, tradisi retorika, tradisi semiotika, tradisi sosiokultural, tradisi fenomenologi, dan tradisi kritis. Ini juga cara si Craig ini melihat komunikasi. Setelah dia mempelajari komunikasi, sebenarnya untuk memudahkan kita melihat komunikasi seperti apa sih, dibagilah 7 ini. Kalau sosiopsikologi membahas komunikasi dalam konteks interaksi antar pribadi. Ya, sebenarnya lebih ke antar pribadi dan gimana sih apa yang terjadi dalam psikologis orang ketika dia berkomunikasi dan berinteraksi. Itu makanya fokusnya adalah ekspresi, interaksi, dan pengaruh. Ini bisa dilihat di sini ya. Ya. Lalu yang sibernetik memandang komunikasi sebagai pemrosesan informasi. Jadi cuman bagaimana komunikasi itu diproses ya. Jadi komunikasi dipandang sebagai sebuah sistem aja. Ini juga cikal bakal berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sih, sibernetik ini. Lalu retorika. Retorika seperti yang dijelaskan Aristoteles ini komunikasi publik. Seni untuk mempengaruhi halayak. Persuasi. Gimana sih caranya mempersuasi orang melalui komunikasi publik. Ini retorika yang. Lalu tradisi semiotik. Semiotik ini mempelajari tanda. Tradisi semiotik fokus pada proses berbagi makna melalui tanda dan simbol. Skripsi-skripsi juga banyak yang pendekatannya semiotik. Misalnya pengen ngelihat teks semiotika di dalam sebuah film, gambar, foto. Bisa. Lalu tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural ini melihat komunikasi dalam konteks kultur, budaya, dan masyarakat. Di mana sebuah tradisi atau budaya itu bisa dipertahankan, bisa dibentuk ya melalui komunikasi. Jadi melalui proses komunikasi, realitas diproduksi, dipelihara, diperbaiki ya. Nah, tradisi fenomenologi ini dia adanya dalam individu, bagaimana persepsi atau pemaknaan individu terhadap dunia. Di filsafat ada juga ya pemikiran fenomenologi. Fokusnya memang bagaimana individu itu melihat dunia, memaknai dunia. Karena tiap individu itu punya pemaknaan atau interpretasi yang beda-beda tergantung pengalamannya. Nah, yang terakhir tradisi kritis. Nah, orang-orang kritis ini melihat adanya manipulasi dalam komunikasi. Jadi komunikasi itu digunakan untuk memanipulasi orang, makanya dia membongkar itu. Biasanya kalau ngomongin tradisi kritis, unsur kuncinya adalah ideologi, kekuasaan, dominasi. Jadi komunikasi dianggap sebagai alat atau instrumen untuk melanggengkan ideologi dan kepentingan kelas yang berkuasa. Nah, banyak juga nih kajian komunikasi yang kritis. Salah satunya feminis ya. Kajian ekonomi politik media juga. Bagaimana media massa ini hanya digunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini bisa dikaji dalam tradisi kritis. Di Indonesia sangat bisa gitu sebetulnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya masih bingung atau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan di forum. Saya rasa cukup. Demikian video pembelajaran ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.